Puji Tuhan, pagi hari ini di bulan Mei kita bisa bertemu kembali. Sekalipun Bapak Ibu ada di rumah dan kami di dalam ruangan gereja, tapi kami percaya kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Saya ajak setiap kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan. Kami bersyukur karena segala sesuatu yang kami alami, semua ada dalam pemantauan Tuhan. Semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami akan tetap memuji menyembah Tuhan. Kami mau berikan penghormatan bagi Allah kami yang luar biasa. Kami mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau memimpin ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga selesai, Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Dia ajaib, mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mari sambil tepuk tangan.
Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kehidupan kami. Bentuk sesuai rencana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku janda-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan aku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami ditetapkan Allah supaya menjadi kitab yang terbuka, sehingga orang boleh melihat ada Kristus yang berkarya dengan kuasa di dalam diri kami. Sehingga hidup kami tidak menjadi hidup yang biasa-biasa, tetapi hidup yang luar biasa, karena ada Allah yang luar biasa. Karena itu kami mau perkatakan, kami bersyukur kepadamu, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Selalu ajaib apa yang kau perbuat dalam diri kami, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kalau kami memberi diri kami untuk menjadi sasaran dari penggenapan firman Tuhan, maka atas hidup kami nama Tuhan juga dipermuliakan. Karena itu bentuk kami terus seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mengalami penggenapan janji firman Tuhan, firman iman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu pertama dari bulan Mei, saudara. Bulan yang bagi saya dan bagi kita semua tentu menjadi bulan yang cukup challenge sebenarnya. Bulan yang penuh dengan tantangan, tapi juga bulan yang penuh dengan peluang, ya. Ada challenge, tapi juga ada kans. Saya percaya di bulan Mei ini ada perkara besar, dahsyat, dan ajaib yang selama ini kita sudah doakan akan Tuhan nyatakan bagi kita. Tentang apa? Tentang tanah perjanjian. Tentang apa? Tentang Dia kabar baik. Saya percaya semuanya bisa terjadi bukan karena kuat dada kita, tetapi karena kuat kuasa Yesus Kristus, karena perbuatan tangannya yang menjadikan semuanya itu nyata. Karena itu saudara-saudaraku, tema bulan Mei, Tuhan taruh di hati kita satu tema berbunyi His hand, tangannya. Terambil dari Lukas 24 ayat 50. Sebelum kita baca Lukas 24 ayat 50, saya jemput kita semua baca, perkatakan dengan penuh keyakinan statement iman kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya jemput kita semua angkat Alkitab atau HP saudara dan kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka, murid-murid, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara-saudara, ini adalah perikop. Ini adalah pasal terakhir yang ditulis oleh Lukas dalam bukunya yang pertama, saudara ya. Lukas tidak hanya menulis sampai di kitab Lukas saja, saudara ya. Dia masih lanjut ke kitab berikutnya, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Kita tadi baca sebuah ayat dari perikop terakhir
yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kenaikan Yesus. Saudara, kalau apa yang disaksikan oleh Lukas hanya berhenti sampai di sana, maka karya Kristus setelah Yesus bangkit tentu tidak bisa terfollow up, tertindaklanjuti, sehingga akhirnya muridnya bermultiplikasi berlipat kali ganda. Karena itulah akhirnya Lukas menulis buku yang kedua yang akhirnya diberi nama Kisah Para Rasul. Dalam bahasa Inggrisnya Kitab Kisah Para Rasul diberi nama Acts, A-C-T-S. Apa itu? Itu adalah tindakan nyata dari murid-muridnya. Ada Acts, ada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh murid-muridnya. Saya ingat presiden kita saat ini ketika pertama kali menjabat kepresidenannya di periode pertama, beliau punya moto, slogan, kerja, kerja, kerja. Act. Karena memang lebih dibutuhkan tindakan nyata, aksi nyata dibandingkan dengan retorika. Mungkin ada banyak orang jago berretorika, berbicara, berpidato, menyusun narasi, tapi tidak pandai untuk melakukan apa yang dinarasikannya. Ada banyak orang punya ide cemerlang, tapi dia sendiri tidak mampu melakukannya atau tidak cakap untuk melakukannya. Puji Tuhan, para rasul benar-benar meneruskan apa yang diharapkan oleh Yesus guru mereka untuk mereka jalankan di dalam perjalanan kerasulan mereka. Karena itulah akhirnya kitab Kisah Para Rasul diberi nama Acts, tindakan. Saudara-saudara, kembali kepada ilustrasi tadi mengenai Presiden Republik Indonesia. Beliau berkata, kerja, kerja, kerja. Kenyataannya saudara, luar biasa. Pembuatan jalan-jalan raya, infrastruktur, bahkan sampai di tempat yang sulit. Di mana? Di Papua dilakukan. Saudaraku, sekitar 2 tahun yang lalu saya beberapa kali dalam kunjungan kerja ke negeri China. Dulu saya memang mendengar bahwa di China itu jalan tol itu menembus gunung. Dan ternyata betul. Jadi beberapa kali saya melalui sebuah terowongan panjang sekali, saudaraku. Itu ditembus. Mengapa? Karena pemerintahan China ingin tidak ada daerah yang terisolasi. Walaupun saat ini kita lagi ramai dengan satu kata, isolasi mandiri, ya. Itu bagi orang yang ODP, orang dalam pemantauan, berkaitan dengan COVID-19. Cuma yang saya ingin katakan adalah bahwa kalau seseorang ingin melepas keterisolasian daerah, lalu pemerintahnya juga action nyata, pasti jadi, saudara. Di China tidak ada lagi daerah terpencil.
Dari China utara terus sampai ke selatan, saudara. Kami naik tol. Perjalanan 6 jam bisa luar biasa. Ya, 6 jam itu mungkin saya perkirakan dari ujung timur Jawa, Pulau Jawa sampai ujung barat itu kira-kira 6 jam. Karena tolnya lancar, saudara, ya, panjang, menyambung terus. Nah, saudara-saudara, itu adalah bentuk pemerintahan Republik Indonesia yang mau turun tangan mengawasi. Saya nggak lupa Presiden Indonesia Pak Joko Widodo sampai mensurvei pembangunan jalan Trans Papua dengan motor. Wah, itu luar biasa ya. Yang memang pasukan pengawal presidennya repot ya. Karena sebelum itu dilakukan tentu harus dibersihkan dulu daerah itu supaya tidak ada resiko dari kecelakaan atau resiko dari penembak-penembak gelap begitu ya, sniper. Tapi itu bukti betapa pemimpin yang satu ini bukan cuma omong doang, tapi dia act. Bahkan dalam act-nya itu dia turun tangan, saudaraku ya. Ketika beliau jadi gubernur DKI pun untuk mengatasi masalah banjir. Beberapa di antara kita mungkin pernah ingat ada satu syuting wartawan yang melihat tiba-tiba Bapak Gubernur waktu itu Pak Joko Widodo masuk ke gorong-gorong, loncat untuk terlihat sendiri apa sih yang membuat Jakarta banjir. Ini adalah tipe orang yang turun tangan. Pak Joko Widodo juga punya pandangan atau punya moto, slogan, negara harus hadir. Saudaraku, dalam fase yang di dunia sedang gempar dengan COVID-19, Presiden Joko Widodo hadir untuk mengumumkan 2 orang pertama yang terkena COVID di Indonesia. Beliau sendiri ambil inisiatif dengan Menteri Kesehatan mengumumkan itu untuk membuktikan sebagai pemimpin dia mau turun tangan, dia mau kerja nyata. Syukur kepada Allah, saudaraku, kita juga punya pemimpin tertinggi, bukan sebuah negara, tetapi sebuah kerajaan, yaitu pemimpin tertinggi dari kerajaan Allah, Yesus Kristus Tuhan namanya. Sehingga akhirnya kita pun karena pengorbanan Kristus di kayu salib, karena karya salibnya, kita pun dari kerajaan dunia, kerajaan kegelapan, dipindahkan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan terang. Berbicara tentang raja yang satu ini, Yesus Kristus. Ini adalah teladan yang luar biasa tentang tindakannya. Saya ingat, kita juga pasti ingat peristiwa mujizat yang pertama, saudara. Itu terjadi bukan seperti yang sudah disetting oleh Yesus sebelumnya. Mujizat yang terjadi oleh Yesus pertama kali itu adalah inisiatif dari ibunya, Bunda Maria. Ketika ada pesta pernikahan di Kana, anggur habis, Bunda Maria meminta anaknya. Karena Bunda Maria tahu ini adalah Mesias, Sang Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Dia meminta Yesus bertindak, ubah air
menjadi anggur. Yesus bilang, ibu, tapi belum waktunya. Tapi lihat saudara, karena ibunya punya hati, supaya yang sedang menikah itu tidak dipermalukan karena kehabisan anggur. Dan ia percaya bahwa putranya, yaitu Yesus Kristus, sanggup membuat mujizat. Dan Yesus turun tangan, maka miracle happen, maka mujizat terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena Bunda Maria memintanya kepada pribadi yang ia percaya sanggup membuat mujizat. Siapa itu? Yesus Kristus, yang tanda petik kebetulan adalah anaknya. Saudara dan saya pasti bukan satu kebetulan biasa ada di keluarga Anda. Saya dan keluarga besar saya dulunya bukan orang-orang yang pengikut Kristus. Karena saya pindah sekolah dari SD agama yang lama, pindah ke sebuah SD Kristen. Saya kenal pribadi namanya Yesus. Dan saya berdoa, Tuhan Yesus, saya beriman, keluarga besar mama, keluarga besar papa juga kenal Kristus. Saya percaya Tuhan, aku percaya Engkau juga akan selamatkan banyak dari keluargaku. Terjadi gak terjadi, saudara? Di keluarga besar papa saya, keluarga besar mama saya banyak yang ikut Kristus. Kenapa? Karena saya percaya. Dan Tuhan sanggup dengan kuat kuasa tangannya mengubahkan. Tuhan Yesus juga, ketika ada seorang wanita zina yang sudah siap dirajam oleh batu, Tuhan Yesus cara menyelamatkan wanita zina itu, dia ulurkan tangannya ke tanah, dia tulis di tanah. Di Yohanes 8 ayat 7. Siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali ambil batu timpuk wanita itu. Mengapa begitu, saudara? Karena Yesus percaya wanita ini kalau dipertobatkan, dia bisa menjadi saksi. Dan lihat, uluran tangan Yesus yang menulis di tanah menyebabkan mujizat terjadi. Wanita zina itu tidak jadi dirajam dan akhirnya menjadi murid Yesus. Ketika ada seseorang yang buta sejak lahir, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus meludah ke tanah, lalu ia mengulurkan tangannya, dia mengaduk ludah dan tanah tersebut, lalu dioleskan kepada mata dari orang yang buta sejak lahir. Saudara, kalau buta sejak lahir itu berarti kebutaannya permanen. Korneanya, retinanya semua sudah rusak. Jadi sulit untuk bisa kembali melihat. Tapi lihat, saudaraku, Yesus ulurkan tangannya, mujizat terjadi. Lalu apa? Kisah selanjutnya, Yesus bilang, sekarang basuh dirimu ke Siloam. Dilakukan nggak? Dilakukan, saudara.
Dan yang menariknya, arti kata Siloam itu adalah yang diutus. Orang buta ini tahu kenapa dia harus ke Siloam, basuh dirinya. Dia tahu bahwa aku ini dulu pengemis, aku harus buang kisah hidupku yang lama, harus menjadi utusan Kristus. Beritakan bahwa Yesus sanggup membuat mujizat. Ketika dia merasakan uluran tangan Tuhan, dia pun mau menjadi utusan Tuhan, supaya orang-orang lain juga mendapatkan uluran tangan Tuhan. Saudaraku, gereja kabar baik, komunitas kabar baik, bukanlah komunitas yang jemaatnya terdiri dari orang-orang yang punya kemampuan keuangan yang dahsyat. Tapi kita punya salah satu nilai, value, yang menyatakan sekecil dan sebesar apapun Tuhan percayakan pelayanan ini, kami akan lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menjadi pewarta kabar baik dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak ada alasan karena keterbatasan lalu kita tidak bisa menjadi kabar baik, tidak bisa hadir membawa kabar baik. Dalam fase corona ini, sangat saya tahu, tim pengembala juga tahu, ada badai lain selain badai ketakutan, keraguan, badai virus. Tapi ada badai lain, itu ekonomi, yang bisa menerpa. Badai ketakutan ketika kita berikan firman iman mungkin tidak bisa mengena kepada jemaat. Tapi badai ekonomi, ada beberapa jemaat yang mau tidak mau terkena. Mungkin karena pekerjaannya di PHK, gajinya adalah gaji upah harian dan akhirnya tidak dapat keuangan. Dan tim pengembalaan berdoa, Tuhan biarlah gereja menjadi jawaban, menjadi kabar baik. Kita berdoa dan lihat saudaraku, kuat tangan Tuhan menjadikan kerinduan itu nyata. Tuhan bisa saja kirim uangnya langsung kepada kita, bisa. Tetapi kenyataannya Tuhan kirimkan berbagai orang tergerak untuk aksi Camp Care. Dari doa yang disertai rasa percaya bahwa Tuhan sanggup turun tangan. Dan ketika kami sudah lihat bisa nih dijalankan, belum kami bagikan, kami sudah deklarasikan bahwa ini adalah aksi Camp Care batch pertama. Kami belum beli itu paket kebutuhan itu yang akan kita bagikan. Tapi kami sudah deklarasikan iman. Ini adalah gelombang pertama, ini angkatan pertama. Karena kami lihat begini, tidak tahu krisis ekonomi ini berapa lama. Apa yang dibagikan dalam paket Camp Care batch pertama ini bisa bertahan berapa lama? Kami tetap bulatkan tekad kami. Tuhan, ini adalah batch pertama, angkatan pertama. Pada saatnya Engkau akan kirimkan juga batch yang kedua. Terjadi nggak saudara? Terjadi saudara. Satu hari sebelum rekaman hari ini, saudara,
mendapat berita akan ada, kita bisa lakukan batch kedua. Dan di hari dimana kami akan bagikan itu, di luar pikiran kami ada yang kurang, ada komponen yang kurang. Tiba-tiba menjelang siang ada orang menelpon kepada Ibu Gembala, Bu Mari, Kak ada di gereja nggak? Oh ada, Kak. Kita pun tidak tahu beliau akan datang bawa apa. Ternyata beliau datang bawa yang akan kurang, yaitu apa? Beras. Dan beliau datang juga melengkapi dengan telur. Saudaraku, kalau kita percaya kepada Allah yang punya tangan yang berkuasa itu, tidak ada keraguan atas tangan yang penuh kuasa itu. Maka ketika tangan Tuhan turun tangan, pasti mujizat terjadi dan tidak akan ada hambatan apapun yang mampu menggagalkan aksinya Allah. Katakan amin. Harus percaya dan tidak ragu. Dia sanggup, saudaraku. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang akan gagal. Ada satu ironi. Yesus, saudaraku, ketika menampakkan dirinya, dikatakan oleh murid-muridnya itu hantu. Karena ada ketakutan, karena ada keraguan. Dan supaya murid-muridnya percaya, dia bilang, oke, kalau gitu kamu datang kepada aku, turun dari perahumu, jalan di atas air ini, di atas ocean ini, datang kepada aku. Petrus turun dari perahunya dan jalan. Tapi sesaat kemudian apa yang terjadi? Setelah ia bisa berjalan di atas air menuju Yesus, tiba-tiba ombak mulai kerasa di kakinya. Tiba-tiba angin kencang mulai menerpa. Dan akhirnya ragu dia. Kepercayaannya menurun. Dan akhirnya mulai tenggelam. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus segera mengulurkan tangannya dan segera mengangkat kembali Petrus. Padahal beberapa menit yang lalu dia dikatakan itu hantu. Saudaraku, seberapapun kita punya kelemahan, mungkin kesalahan, selama kita tetap menjadi muridnya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, percaya saudara, masih tetap ada tangan yang sanggup menjemputmu, menyelamatkanmu, mengangkatmu. Katakan amin. Masalahnya kadang-kadang orang akhirnya sudah tidak lagi percaya, keluar dari bilangan muridnya Kristus, tinggalkan iman percaya kepada Kristus. Itu berbahaya, saudara. Sehingga akhirnya tangan yang penuh kuasa itu, tangannya Yesus, tidak lagi menjadi milik kita. Kenapa? Karena kita sudah bukan menjadi muridnya. Anehnya, saudara, tangan Yesus yang membuat mujizat itu tangan Yesus yang penuh kuasa itu juga menjadi tangan yang akhirnya
dipandang di kayu salib. Saya kalau membayangkan peristiwa tersebut, saya nggak habis pikir, saudara. Jangan-jangan yang ngikat tangannya mungkin juga pernah mengalami mujizat. Jangan-jangan juga pernah menjadi bilangan dari salah satu dari ribuan orang yang pernah dapat roti dan ikan yang pernah dibagi-bagikan oleh Yesus. Mungkin saja, saudara. Tapi kok bisa lupa ya pada karya keajaiban yang dikerjakan Yesus dalam hidupnya. Saya berharap saudara dan saya tidak menjadi orang yang lupa atas kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Yuk saudara, jangan cuma ingat Yesus itu adalah kasih, tapi lihat saudara, Dia banyak melakukan kebaikan dalam hidup kita. Lalu kenapa orang bisa lupa begitu ya? Tinggalkan Yesus di saat-saat yang dia butuh pertolongan, butuh kekuatan. Saya katakan itu terjadi karena kita semua murid-muridnya saat itu adalah manusia biasa. Dia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh yang seringkali dikendalikan dari hidup kita. Tubuh kita seringkali dikendalikan oleh jiwa kita. Walaupun sebenarnya kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, mestinya jangan kita dikendalikan oleh jiwa kita. Jangan kita dikendalikan oleh kedagingan kita, oleh tubuh, oleh kedagingan. Galatia 5 ayat 16, saudaraku berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita ini betul terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi Alkitab membahasnya dari kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya R kecil. Jangan kita dikendalikan oleh daging kita, oleh tubuh kita. Kalau kita mengutamakan roh kita, dan roh kita pun kita serahkan dikendalikan oleh rohnya Allah, Roh Kudus, maka perbuatannya juga akan perbuatan yang kudus, perbuatannya ilahi. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah saudara-saudara, murid-murid Yesus, andai rohnya match dengan roh Allah yang pasti berbicara dalam diri mereka, mestinya mereka tidak akan pernah menjadi orang-orang yang ragu. Andai orang-orang yang pernah mengalami mujizat Yesus yang dilakukan oleh Yesus juga mau dikendalikan oleh roh Allah, pasti mereka juga tidak akan membiarkan Yesus sendirian. Bayangkan dari 11 murid Yesus, dari 12, satu kan akhirnya Yudas sudah bunuh diri. Dari 11 sisa murid Yesus, cuma satu yang mengiringi Yesus sampai di Kalvari, yaitu Yohanes. Kenapa saudara? Karena kedagingan masih ada, pikiran jiwa yang takut masih ada. Jadi murid-muridnya Yesus pun ternyata juga di titik yang kita baca ini sempat juga mengalami keraguan. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu.
Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bayangkan saudara. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa engkau terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Murid Yesus bisa masih punya keraguan. Jadi jangan kita memiliki kesombongan rohani. Enggak, saya sudah tahu. Tenang, kamu gak usah nasihatin aku lah. Ama pendeta, bapak pendeta gak usah nasihatin aku. Ini murid Yesus Yesus sendiri yang simpulkan. Masih timbul keraguan-raguan di hatimu. Ayat 30, Yesus berkata, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, ada kepada makanan. Dan selanjutnya, saudara-saudara, Yesus perlu mengenyangkan keraguan murid-murid. Ayat 45 berkata, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yuk saudaraku, yuk kita buka pikiran kita, perbarui pikiran kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh tubuh kita, kedagingan kita, dikendalikan oleh hanya kepikiran manusia kita yang terbatas ini, oleh jiwa kita, oleh perasaan kita yang seringkali baper ke bawah dalam perasaan saudara. Sehingga ketika kita berdoa, jawaban itu ada. Kenapa? Karena tidak lagi ada keraguan di hati kita. Ada pujian lama ketika saya masih remaja yang berkata, tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Oh betul, Dia sanggup menjawab semua seru doa kita. Tapi masalahnya, gimana keadaan roh kita? Ada keraguan gak? Tapi kalau kita perkatakan, aku percaya, maka tangannya yang kuat itu sanggup menolongmu. Walaupun Anda dan saya sudah tenggelam sekalipun, tangan yang kuat penuh kuasa itu sanggup mengangkatmu kembali berjalan di atas air. Amin. Kita pujikan pujian ini saudara. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Tanpa ragu katakan, Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan
sanggup menjawab semua seru doa kita, juga akan segera turun tangan atas hidupmu, atas hidupku. Di awalnya saya katakan bulan Mei ini bagi saya adalah bulan yang sangat menarik, saudaraku ya. Ada target-target yang harus saya lakukan, sehingga akhirnya beberapa hari yang lalu saya share dengan tim leader saya pribadi untuk sebuah act yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Saya berketetapan hati, berkeputusan, saya akan ambil puasa Esther tanggal 2, 3, dan 4. Kenapa? Saya mau tekan kedagingan saya, saudaraku. Saya mau menutup kemungkinan celah kedagingan saya yang tampil. Saya mau tutup celah kemungkinan jiwa saya jadi lemah. Saya mau semaksimal mungkin menutup kemungkinan adanya celah di pikiran saya jadi lemah. Ini bukan soal doa puasa itu yang punya kuasa, tidak, saudaraku. Yang punya kuasa adalah Yesus, yang punya tangan yang penuh dengan mujizat. Dari sisi Yesus, Yesus tetap sanggup membuat mujizat. Masalahnya bukan dari sisi Yesus, saudara. Kuat tangannya tetap berkuasa. Masalahnya ada pada saya. Saya nggak mau seperti Lukas 24 ayat 38. Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Walaupun sudah ditetapkan tanggal 5 Mei akan ada act yang akan dilakukan oleh saya. Saya tahu saya masih hidup di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Saya mesti berseru, Tuhan tolong saya jangan sampai roh saya lemah, jiwa saya lemah, daging saya, tubuh saya lemah. Karena itu saya bulatkan tekad saya untuk ambil doa puasa. Dan syukur kepada Allah, tim leader bergabung untuk jika masuk dalam doa puasa tanggal 2, 3, 4. Saudaraku, kenapa begitu penting sampai harus melakukan itu? Karena Tuhan mengingatkan pada saya, tangannya tetap berkuasa. Itu gak perlu diragukan. Yang perlu diragukan, jiwa kita jangan sampai lemah, roh kita jangan sampai lemah, tubuh kita jangan sampai lemah. Tetaplah kita terus connect dengan Tuhan. Saya jemput para imam musik. Ada satu pujian untuk saudaraku, bahwa karya salib Kristus itu benar-benar tidak ternilai dengan apapun juga. Bukan hanya menebus kita dari dosa, tetapi karya salibnya itu menyebabkan kita langsung bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika Yesus disalib itu menyerahkan nyawanya kepada Bapa, apa yang terjadi? Tirai di bait Allah sobek. Tidak lagi ada jarak antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus dan pelataran. Ayo saudaraku, kita bulatkan tekad kita. Percaya tanpa ragu, tetapi juga kita harus tetap terkoneksi dengan Kristus. Di hatimu terukir namamu Tuhan.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudaraku, karya salib Yesus juga menjadi berkat bagi saudara dan saya. Dia terus mengangkat tangannya memberikan berkat bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dan saat ini saudaraku, bertepatan dengan firman Tuhan tentang karya salibnya, tentang kuat kuasa tangannya, kita juga akan diteguhkan dengan perjamuan kudus, sehingga kita juga boleh mengalami kuasa kebangkitan. Kita mengalami kemenangan karya salibnya Yesus. Sejak buat pelayan perjamuan ini. Kita masuk ke perjamuan kudus hari ini, saudara. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya bahwa karya salib telah membawa kami masuk ke dalam perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Karena kuasa kebangkitan telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami percaya juga Tuhan, perjamuan kudus saat ini juga akan meneguhkan kami untuk kami tidak menjadi ragu. Meneguhkan kami untuk mau mempersekutukan diri kami dengan Engkau. Ketika kami memakan roti, meminum darah ini, anggur ini sebagai lambang dari darah, kami benar-benar dipersekutukan dengan Engkau Tuhan. Kalau kami sudah bersekutu, seharusnya roh kami pun menyatu dengan roh, dan tidak ada lagi ruang celah untuk masuknya si jahat untuk membuat keraguan dalam hati kami. Dan untuk kami yang Engkau undang dalam pelayanan perjamuan ini, suci kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk melayani-Mu di meja kudus-Mu ini Tuhan.
di perjamuan kudus-Mu ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, izinkan kami melayani-Mu. Hamba berdoa juga untuk semua sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, di mesbah keluarga mereka masing-masing. Suci kuduskan, basuh dengan darah, layakkan, perkenankan untuk boleh semeja sidangan denganmu dan dipersekutukan dengan Kristus dan kuasa kebangkitan. Saat ini aku lepaskan kuasa-Mu untuk mengubahkan hosti ini menjadi tubuh-Mu dan anggur ini menjadi darah-Mu. Sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan. Dalam nama Yesus. Teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya dan berkata, dan setelah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Makanlah dalam nama Yesus. Kita angkat cawan pengucapan syukur kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah
anggur yang kita minum ini ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Kami percaya karya salib, kuat tangan-Mu akan menyebabkan kami selalu hidup di dalam jalan kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita, para pemenang umat tebusan Allah yang selalu ada berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan sekalian. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu teman-teman diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Tamto untuk memberitakan firman Tuhannya. Bapak Ibu teman-teman, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Selama seminggu ini, seminggu ke depan, kegiatan di Gereja Kabar Baik diliburkan. Tapi untuk kegiatan yang kita lakukan di rumah, yaitu doa pagi, kita tetap akan melakukannya dari hari Senin sampai hari Minggu, jam 5 pagi sampai jam 6 sore, 6 pagi. Jadi Bapak Ibu pastikan setiap jam 5 sampai jam 6 pagi, Bapak Ibu sudah siap untuk berdoa bersama. Kita bertemu di udara. Nah, kemudian di setiap hari Senin sampai hari Jumat, kita ada menara doa. Menara doa dilakukan di rumah masing-masing, yaitu di hari Senin, Selasa, Kamis dan juga Jumat. Itu dimulai jam 6 sore sampai jam 7 malam. Kemudian di hari Rabu, kita akan mulai menara doa jam 8 malam sampai jam 9 malam. Karena itu Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sama-sama kita berdoa bersama di tempat Bapak Ibu masing-masing dalam menara doa. Dan menara doa dilakukan dengan pertama dengan aplikasi Zoom Meeting, kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa melakukan doa di rumah masing-masing. Kemudian informasi selanjutnya, setiap hari Sabtu kita ada ibadah Sabtu ceria, ibadah online yang dimulai jam 4 sore. Nah, karena ibadah ini kami sudah persiapkan dengan luar biasa, jadi kami menghimbau Bapak Ibu untuk memastikan putra-putrinya sebelum jam 4 mereka sudah siap. Pastikan setiap putra-putri Bapak Ibu sudah mandi, sehingga waktu mereka beribadah ada semangat yang baru, sehingga mereka boleh memuji menyembah Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, minggu depan
depan kembali lagi kita ada ibadah raya bersama melalui online di channel YouTube GBI Kabar Baik. Bapak Ibu boleh mengajak keluarga Bapak Ibu yang ada di rumah untuk sama-sama beribadah. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Dan Bapak Ibu nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu dapat melakukan persembahan umum, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur, dan juga benih iman, yaitu komitmen yang kita mau berikan setiap bulannya. Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening BCA di bawah ini. Nah, apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa melakukan juga dengan transfer GoPay. GoPay ini melalui nomor HP dari Ibu Tio Mari. Jadi kalau Bapak Ibu melalui transfer GoPay, nanti bisa memberikan konfirmasi pembayarannya atau transfer itu bisa ke ketua CS masing-masing. Nanti ketua CS akan menginformasikan kepada bendahara gereja. Demikian informasi yang saya sampaikan. Mari Bapak Ibu sebelum kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama baca power statement yang ada di layar kaca HP Bapak Ibu. Kita mau katakan dengan beriman. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dan kita akan tutup dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Pagi siang hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami sudah diteguhkan oleh kebenaran firman bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Tangan-Mu selalu tersedia untuk kami. Bukan tangan biasa, tetapi tangan yang luar biasa, penuh dengan kuasa dan mujizat. Uluran tangan-Mu tidak akan pernah terlambat. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, yang penuh dengan kemurahan hati, belas kasihan atas kami. Kalau selama ini Tuhan, di hati kami bukannya ada Engkau, bukannya ada hati-Mu, tapi ada perasaan kami yang kadang ragu. Tuhan ampuni kami. Kalau di hati-Mu ada kami, di mata-Mu, dalam pemandangan-Mu selalu ada kami, seharusnya kami juga sama. Tapi Tuhan, syukur kepada Allah hari ini kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami merasa kami tidak sendiri. Ada Engkau yang ada di dalam diri kami, yang akan mengingatkan kami untuk kami tidak lagi membuka ruang pikiran kami. Ada Engkau yang akan terus membuka pikiran kami untuk tidak ragu, tidak memberikan celah keraguan ada di dalam hati, pikiran, iman kami. Dan saat ini dengan penuh iman percaya kami mau perkatakan juga Tuhan, badai COVID dengan segala efek sampingnya, dampak baik secara ekonomi, studi, bahkan mungkin juga pekerjaan. Tuhan, kami mau perkatakan, tangan-Mu sanggup menolong kami. Tangan-Mu sanggup melindungi kami, dan tangan-Mu genggam erat kami. Tidak ada satu pun yang bisa merenggut kami dari genggaman tangan yang
penuh dengan kuasa, tangan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kami juga percaya Tuhan Yesus, 2 kali ada aksi camp care yang dilakukan oleh kerajaan Allah, oleh Kristus bagi para jemaat yang membutuhkan. Itu bentuk nyata dari uluran tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya semua ada dalam pemeliharaan Allah. Kami semua berada dalam pemeliharaan Yesus yang perkasa. Demikian juga dengan bangsa Indonesia dan umatmu di dunia. Kuat tanganmu sanggup menjangkau setiap jiwa yang ada. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Ajar kami untuk terus percaya tanpa ragu atas kuat kuasa-Mu. Dan dalam nama Yesus, Engkau mengangkat tangan dan memberkati Indonesia dan umat-Mu di dunia. Berkat ilahi, terobosan ilahi, perlindungan ilahi tercurah atas Indonesia, atas umat-Mu di seluruh dunia. Saya berdoa untuk para orang-orang yang bertugas di garda terdepan, para medis, dokter, aparatur pemerintahan, polisi. Tuhan berkati, lindungi mereka, Tuhan. Bagi yang sakit, yang terpapar ODP, PDP, Tuhan Yesus, pilih Yesus menyembuhkan mereka. Dan bagi orang-orang yang tanpa sadari yang menjadi carrier, dia tidak kena tapi dia adalah carrier, Tuhan tutup bungkus dia juga, sehingga ia tidak memaparkan virus kepada keluarga, kepada teman-temannya. Berkati semua umat, tutup bungkus dengan darah Yesus. Darah Yesus sucikan, kuduskan, darah Yesus bebaskan dari belenggu, darah Yesus membasuh, bersih kami dari segala yang jahat, dari segala virus yang ada, dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk sidang jemaat Allah yang membawa persembahan persepuluhan, mengembalikannya ke rumah perbendaharaan Tuhan. Tuhan hamba percaya 100 lipat kali ganda Engkau berkati balik mereka, Tuhan. Kami percaya di bulan Mei ini juga ada mujizat besar atas rumah ibadah GBI Kabar Baik. Dalam nama Yesus, apa yang Kau sudah buka 21 tahun yang lalu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Dalam nama Yesus, apa yang telah Kau buka 8 tahun yang lalu, sekolah Kristen Kabar Baik, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Gereja Kabar Baik, sekolah Kabar Baik, komunitas Kabar Baik, pemiliknya cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya, yang tangannya penuh dengan kuasa, yang sanggup mengatur segala sesuatunya, sehingga semua pelayanan Kristus tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Dan kami bersepakat doa dengan tim pengembalaan, dengan gembala, semua tindakan yang dilakukan, biar itu tindakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan ada kuat tangan yang bekerja di dalam semua tindakan yang dilakukan oleh tim pengembalaan, oleh gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan akhirnya kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat, tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat. Kami percaya Tuhan, tercurahlah atas kami kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, itu semua dimateraikan oleh darah Yesus, terus menjadi milik kami kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya gereja Kabar Baik kami sudah terima
dari uluran tangan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.